Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitriani dengan NIM 2509116063. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai analisis supply chain management pada perusahaan PT Mayora Energy Backup, yang dimana di sini kami berfokus pada perusahaan anaknya yaitu PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen lem mineral. Selanjutnya, adapun outline pembahasan yang akan saya bahas selama beberapa menit ke depan. Yang pertama ada pendahuluan, definisi supply chain management, tujuan, fungsi, strategi, pengaruh, penerapan, dan terakhir ada kesimpulannya. Lanjut, yang pertama ada pendahuluan. Produsen lem mineral ini merupakan industri makanan dan minuman yang merupakan salah satu sektor manufaktur yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia ini. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap produk makanan dan minuman. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional agar ketersediaan produk di pasar tetap terjaga dan daya saing perusahaan dapat dipertahankan. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menerapkan supply chain management yang mampu mengintegrasikan proses operasional perusahaan agar menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada definisi dari supply chain management itu sendiri. Jadi supply chain management merupakan sistem pengelolaan yang mengintegrasikan aktivitas pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk kepada konsumen. Jadi dia ini mengintegrasi dari produsen awal, dari pemasoknya hingga jatuh ke tangan konsumen. SCM tidak hanya mengelola aliran barang, tetapi juga aliran informasi dan keuangan di sepanjang alur rantai pasoknya. Dengan koordinasi yang baik antara pemasok, produsen, distributor, dan pengecer, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efektif. Selanjutnya ada pun tujuan dari SCM ini sendiri. Yang pertama, mengoptimalkan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga konsumen akhir. Kemudian ada menjamin ketersediaan produk dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengurangi biaya operasional dan pemborosan biaya perusahaan, dan yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang konsisten. Selanjutnya ada manfaat dari supply chain management sendiri ataupun fungsi dari SCM-nya. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan bahan baku, produksi, dan distribusi. Itu semuanya udah terstruktur, udah operasionalnya udah terintegrasi. Lalu ada pengadaan bahan baku dari pemasok yang berkualitas, pengelolaan persediaannya ini stoknya tetap optimal, lalu pengaturan distribusi dan transportasi produknya lebih bagus, lalu ada pengendalian kualitas produk selama produksi hingga distribusi ke tangan konsumen. Selanjutnya ada pun strategi dari supply chain management ini sendiri. Dalam penerapannya terdapat dua metode. Yang pertama adalah layered supply chain seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Jadi layer ini berfokus pada efisiensi biaya dengan meminimalkan biaya produksi dan distribusi. Yang kedua ada argus supply chain yang di gambar sebelahnya. Dia ini berfokus untuk menekankan fleksibilitas dan kemampuan perusahaan dalam merespon perubahan permintaan pasar secara cepat. Selanjutnya ada pun pengaruh dari supply chain management ini sendiri. Jadi pengaruh SCM bagi perusahaan yang menerapkannya, dia ini berpengaruh sangat di kinerjanya. Jadi integrasi yang baik dalam rantai pasok dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, mempercepat respon terhadap permintaan pasar yang ada, lalu juga meminimalkan resiko keterlambatan pengiriman produk. Pemanfaatan teknologi informasi juga membantu perusahaan memantau aliran barang dan persediaan secara efektif. Selanjutnya ada penerapan SCM di perusahaan sendiri. Penerapan SCM pada
tadi saya bahas, yaitu PT Tetra Presindo Jaya sebagai produsen air mineral, yaitu Le Mineral. Perusahaan ini mengelola rantai pasok mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi di beberapa fasilitas produksi yang tersebar di seluruh Indonesia, hingga distribusi melalui jaringan distribusi pada PT Indisco Niaga. Lalu produknya kemudian dipasarkan melalui berbagai saluran retail seperti minimarket, supermarket, maupun toko kelontong sampai barang tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, adapun gambarnya di bawah sini, jadi supplier itu menyediakan bahan baku air dan kemasan, lalu produksinya itu mengolah dan mengemas. Lanjut, di bagian distribusi itu merupakan pengiriman produk Le Mineral ini ke berbagai daerah di Indonesia. Lanjut, berbagai daerah ini disebar di retail seperti minimarket, supermarket, hingga akhirnya jatuh ke tangan konsumen. Untuk mendukung adanya proses tersebut, perusahaan juga memanfaatkan teknologi informasi seperti penggunaan sistem yang terstruktur. Terakhir ada kesimpulan, jadi supply chain management ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga ketersediaan produk sesuai permintaan pasar. Penerapan SCM yang terintegrasi memungkinkan perusahaan mengelola proses pengolahan bahan baku, produksi, dan distribusi secara efektif. Dengan sistem rantai pasok yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya, menjaga kualitas produk, serta memperkuat daya saing industri di bidang minuman cepat saji. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih